Semi Bastian dan juga Bri kita masih di Sketsa Pemilu dan kali ini kita akan membahas mengenai kampanye rebut suara di tanah Papua. Berhubung partner saya ini asli Putri dari Papua, betul. Ya kan? Jadi hari ini saya sebagai moderator saja. Begitu juga ya. Ya tapi karena memang isu masyarakat Papua ya, terutama masyarakat adatnya ini memang beragam dan sangat kompleks. Nah, untuk membahasnya lebih dalam lagi, ini sudah hadir bersama-sama dengan kita di studio ada Bang Fahriza SHI MSI selaku Forum Masyarakat Desa Berdaulat. Ya, betul. Selamat datang, Bang Fahri. Selamat sore, manusia semuanya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Sketsa Pemilu nih. Ya, ini menarik sekali kita membahas mengenai bagaimana merebut suara masyarakat adat di Papua. Ya. Kita tahu bahwa masyarakat yang ada di Papua ini masih sangat berkenaan dengan adat istiadat dan juga ada ratusan suku yang ada di Papua begitu ya, dan banyak sekali isu-isu yang perlu diangkat. Tapi kalau menurut kacamata dan pengalaman Bang Fahri sendiri, kira-kira isu-isu krusial apa nih dari masyarakat adat yang ada di Papua yang sebetulnya bisa lebih diulas lagi nih oleh peserta pemilu 2024? Ya, pertama-tama kita melihat Papua ini tidak melihat Papua pada saat ini ya, tapi kita harus lihat Papua itu memiliki sejarah panjang, terutama terkait dengan keadaan masyarakat adat yang ada di sana. Hasil-hasil riset dan penelitian juga sejarah menceritakan bahwa Papua itu terdiri dari suku besar, dan konon kabarnya 7 suku besar inilah yang kemudian menjadi dasar yang namanya pembagian pemekaran wilayah Papua saat ini. Betul. Yang jadi 6 atau 7 provinsi kalau tidak saya. Itu menunjukkan bahwa negara sebetulnya atau pemerintah sebetulnya memberikan penghargaan yang lebih kepada masyarakat adat. Tapi penghargaan yang lebih ini harus lebih dibuktikan lagi dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang lebih real, yang menyentuh langsung aspek-aspek masyarakat, kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, dan adat istiadat di Papua. Yang selama ini kita lihat disparitas itu masih terjadi. Ada itu disparitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, belum lagi kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Papua ini sebagai bagian dari saudara kita dari Papua, itu menunjukkan bahwa mereka ini perlu diberikan afirmasi, tindakan yang lebih untuk mengejar ketertinggalan Papua, terutama dari segi infrastruktur, kesehatan dan pendidikan dengan saudara-saudara yang ada di daerah Indonesia Barat pada umumnya yang lebih maju seperti itu. Tadi Bang Fahriza juga mengatakan bahwa di Papua sebenarnya punya banyak beragam suku dan budaya juga apalagi. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kondisi terupdate di sana apalagi menyangkut Pesta Demokrasi 2024 ini. Kita penasaran nih, seberapa terakomodirnya hal-hal yang berhubungan dengan pemilu 2024, terutama tentang suara-suara di masyarakat Papua sana, Bang? Ya, informasi yang terakhir yang kita dapat dari berbagai macam media maupun dari masyarakat, teman-teman kita dari Forum Masyarakat Desa Berdaulat yang ada di Papua, bahwa tidak banyak dari masyarakat adat ini masih terdapat masyarakat adat ini yang kemudian belum mendapatkan hak pilihnya, seperti belum rekaman EKTP belum. Betul. Perekaman EKTP ini menjadi penting karena basis pemilu 2024 hak pilih itu ditentukan oleh KTP salah satunya. Selain juga C6 itu kan seperti itu. Nah, hal inilah yang kemudian harus kita advokasi benar ke masyarakat-masyarakat, terutama saudara-saudara kita dari masyarakat adat Papua ini, supaya mereka sebenarnya punya hak untuk memilih. Dan itu menentukan masa depan mereka 5 tahun ke depan. Baik. Dan itu harus dijamin oleh konstitusi dan mereka harus manfaatkan itu untuk menentukan nasib mereka dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, itulah yang harus kita dorong terus kepada masyarakat adat melalui teman-teman kita yang ada di sana, supaya saudara-saudara kita yang dari masyarakat adat yang ada di Papua memberikan hak pilihnya dan diakomodir. Kalau perlu ya kita sistem jemput bola ke mereka. Berarti dari Bang Fahri sendiri sudah ada usaha untuk jemput bola nih ke masyarakat adat yang ada di Papua? Ya, beberapa teman kita yang ada di sana, ya saudara-saudara kita dari Papua itu
memberikan semacam pendidikan pemilih bagi masyarakat adat Papua. Kemudian selain melakukan pendidikan pemilih, juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa ini bukan soal 5 menit di TPS, tapi ini adalah 5 tahun ke depan yang akan menjamin nasib saudara-saudara kita yang ada di Papua. Berarti intinya memberikan edukasi politik juga untuk masyarakat adat yang ada di Papua. Tadi sempat disinggung. Selain juga visi misi ya. Iya betul, tentu saja visi misi juga, apalagi substansinya juga diperlukan ya, supaya masyarakat adat ini bisa mengetahui keuntungan apa ataupun fokus-fokus utama apa yang bisa mereka aspirasikan juga kepada teman-teman yang berkampanye di sana. Baik, tadi sempat disebutkan mengenai status kewarganegaraan dari masyarakat adat ini sendiri, bahkan di debat kemarin sempat disinggung oleh Prof. Mahfud bahwa ada sekitar 2.000 orang yang belum memiliki 20.000 orang ya yang belum memiliki KTP di Kalimantan. Nah, itu di Kalimantan. Bagaimana dengan di Papua? Apakah teman-teman sudah punya sedikit garis besar datanya begitu? Data kita sebetulnya ada, cuman kan ini kan dinamis data ini, karena selalu akan berubah menyesuaikan dengan kondisi, apalagi kan ada misalnya saudara-saudara kita dari masyarakat adat Papua yang sudah 17 tahun ke atas misalnya kan, nanti 14 Februari atau sebelum 14 Februari itu kan perlu diupdate lagi data-datanya itu menyesuaikan dengan kondisi terakhir. Tapi yang jelas secara umum kita sudah punya data itu dan pemetaan itu, dan kami punya komitmen terutama pasangan Bapak Ganjar Mahfud untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat adat serta adanya tindakan-tindakan yang nyata untuk memperbaiki keadaan yang ada di sekarang di masyarakat adat bagi saudara-saudara kita yang ada di Papua, terutama masyarakat adat. Oke, baik Bang Fahriz. Ini berbicara mengenai tindakan nyata, ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo berjanji akan membangun kemudahan pendidikan hingga lapangan pekerjaan di Papua. Seperti yang kita ketahui, berbicara mengenai lapangan pekerjaan, apalagi teman-teman milenial di rumah pasti akan sedikit vokal nih. Terbukti dari angka setiap tahunnya selalu bertambah. Tanggapannya seperti apa Bang Fahriz? Ya, beberapa waktu dulu bahkan sedikit saya ulas sedikit bahwa Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud itu memulai kampanyenya dari Indonesia, ujung Indonesia. Satu dari Aceh dan satu dari Papua. Dari Papua Merauke. itu tempatnya di Merauke. Betul sekali. Di situ beliau langsung bukan ke kota, tapi ke desa. Langsung bersentuhan dengan masyarakat adat. Artinya itu secara gestur, secara perilaku sudah menunjukkan bahwa beliau akan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat, terutama saudara-saudara kita yang ada di Papua yang selama ini memang terpinggirkan atau dianggap sebagai kelompok kelompok pinggiran. Betul. Yang dalam pembuatan keputusan-keputusan politik pun baik itu di tingkat daerah itu seringkali bukan tidak pernah, tapi seringkali juga dilupakan. Ya, memang ada perwakilan kan, ada MRP, ada PRP, tapi ya mengingat Papua ini kaya akan sumber daya alam sama ini, dan migrasi penduduk juga tidak bisa mungkin kita halangi, dan disitulah terjadinya disparitas itu semakin tinggi di Papua. Betul sekali. Oleh karena itu program-program dan visi misi dari Bapak Ganjar Mahfud jelas bahwa yang harus ditingkatkan pertama kali adalah infrastruktur yang sudah ada ini kita lanjutkan lagi menjadi lebih baik dan lebih dipercepat dengan tindakan-tindakan yang nyata. Kemudian ada juga tata kelola pendidikan diperbaiki. Kita lihat bahwa daerah-daerah terpencil itu masyarakat kita di Papua itu rata-rata memiliki satu guru itu kadang harus mengajar beberapa mata pelajaran. Betul sekali. Itu kondisinya, belum lagi persoalan kesejahteraan bagi guru-guru. Akibatnya ya guru-guru ini pun jadi tidak fokus. Betul, kadang pulang balik tuh ke kota dan ke desa gitu, jadinya tidak fokus mengajar. Kadang 4 bulan baru cair itu gajinya kan, itu pun harus dijemput ke kota. Betul, nah, itu kondisi-kondisi ini sudah dicatat dan inventarisir oleh tim oleh kita di Bapak Ganjar Mahfud, dan itu akan menjadikan salah satu polisi kebijakan yang akan segera ditindaklanjuti begitu beliau seolah ya jadi duduk jadi presiden, atau jika rakyat mengendaki dia jadi presiden dan wakil presiden nantinya begitu. Berarti sebenarnya kan selain pembangunan infrastruktur yang harus terus digenjot, pembangunan sumber daya manusia yang juga nanti akan membangun generasi masyarakat adat Papua ini ke depannya juga perlu ditingkatkan kan, Bang Fahri? Ya, bukan hanya itu.
kesehatannya juga harus dijamin. Ya bagaimana orang infrastrukturnya bagus, jalan bagus, pendidikannya bagus, tapi sakit-sakitan, ya, tidak bisa juga bekerja kan? Ya orang bekerja kan perlu sehat. Ya gimana-mana orang melamar pekerjaan kalau tidak sehat kan ditolak kan, agak susah kan gitu. Jadi selain infrastruktur, pendidikan juga kesehatan. Makanya kita sering mendengar, bukan hanya di Bapak Ganjar sendiri yang menyampaikan bahwa satu desa, satu vaskes dan satu naskes. Dan beliau bahkan sudah menghitung sampai kepada tingkat bagaimana misalnya pembangunan nakes, pembangunan vaskes di tingkat desa itu lebih kurang sudah dihitung itu 8,5 miliar satu vaskes di tingkat desa. 8,5 miliar untuk satu untuk vaskes. menutupi kekurangan jumlah vaskes yang ada di sana, kira-kira habisnya 83 sekian triliun di APBN. Ya, karena justru fasilitas ini lebih mahal dibandingkan infrastruktur ya Bang Fahri ya. Baik, tadi kita sempat sebelum masuk dalam sesi dialog ya, ada materi yang memang sudah disiapkan dari tim sketsa pemilu mengenai isu-isu atau poin yang krusial yang memang disoroti dan menjadi aspirasi dari masyarakat adat selain pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur itu tadi. Salah duanya ini adalah mengenai hak ulayat masyarakat adat, hak atas tanah adat mereka, kemudian juga hak untuk melestarikan budaya. Nah, kalau dari kacamata Bang Fahri sendiri, apakah sudah ada program-program dari tim kampanye untuk mengatasi isu-isu tersebut? Yang jelas terkait dengan persoalan masyarakat adat, ini memang saya ingat lagunya Slack itu ada, kalau Mbaknya juga tahu itu ada lagunya Lembah Balim itu kan, sebetulnya kan itu menggambarkan kondisi real masyarakat adat yang ada di Papua. Bagaimana ini kehidupannya. Slack nomor 03 atau gimana nih? Jadi semua apa lagu Saya Slack? malah nggak tahu. Kebetulan kemarin udah deklarasi ya, Semi. Saya malah ini ya, syukur kalau memang begitu. Jadi memang beliau itu menggambarkan tentang kondisi kehidupan di Papua sebetulnya seperti itu. Bagaimana masyarakat adat saudara-saudara kita yang ada di Papua itu tidak bisa lepas dari alam. Alam terutama hutan. Hutan tidak hanya dijadikan sebagai tempat naungan rumah, tapi juga di situ adalah epicentrum daripada kehidupan sosial, politik, ekonomi dan semuanya bagi masyarakat adat saudara-saudara kita yang ada di Papua tersebut. Maka dari itu yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menginventarisir berapa sih jumlah masyarakat adat yang masih ada. Bukan hanya untuk saudara-saudara kita yang ada di Papua, tapi juga seluruh Indonesia. Dan berapa persen hutan adat yang masih ada dan masih hidup dan masih dihuni oleh masyarakat adat. Yang kedua yang harus dilakukan adalah apa sih yang menjadi kebutuhan mereka saat ini. Kita bicarakan saat ini. Mendasar. Iya, apa yang mereka butuhkan saat ini. Ya kita bangun di situ. Misalnya tempat pemandian air panas, ya belum tentu mereka suka pemandian air panas. Mereka tidak butuh itu misalnya kan. Jadi harus diinventarisir dulu gitu ya, kebutuhan pokoknya apa. Bapak Ganjar pada saat kampanye di Papua juga mengatakan bahwa no one left behind. Artinya apa? Kita harus berdialog, kita harus mendekatkan diri, mendengar, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Untuk untuk menghasilkan, untuk melihat apa sesungguhnya yang diinginkan oleh saudara-saudara kita masyarakat adat yang ada di Papua seperti itu. Ini berkaitan dengan skala prioritas berarti. Nah, kira-kira skala prioritas apa yang dari tim 03 ini gagas untuk khususnya masyarakat Papua sendiri, mengingat banyak masyarakat di sana itu pengen pembuktian dari calon kepala negara 2024 sampai dengan 2029 nanti, Bang. Jadi secara kan ada yang namanya kebijakan itu jangka pendek dan jangka panjang. Itu. Nah, jangka pendek kan beliau sudah buktikan pada waktu di Papua. Ada rumah mama-mama saudara-saudara kita itu dari Papua. Kalau tidak salah saya itu dibantu untuk rumahnya yang dalam tanda kutip tidak layak huni, kemudian diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya menjadi layak untuk bedah rumah ya Bang ya. Bedah rumah. Terus yang kedua yang juga saya lihat itu beliau langsung pendeta kalau nggak salah ya, minta adanya minimal pustu di tempat pendeta, saya lupa daerahnya,
tapi itu sudah langsung dikomunikasikan. Dan itu sifatnya kan sukarela. Oh, salah satu pendeta yang sempat disebutkan. Itu kebetulan di daerah saya di Merauke. Jadi Semi ada cerita bahwa di salah satu desa di Merauke ini ada seorang pendeta yang beliau juga memang melayani masyarakat adat yang ada di sana untuk beribadah. Tapi karena kurangnya tenaga kesehatan, ini beliau juga merangkap akhirnya ya sebagai tenaga kesehatan dan sempat membantu melahirkan. Seorang ibu melahirkan. Berarti kan ini kondisinya sudah sangat miris ini untuk segi kesehatan sendiri yang ada di Papua gitu. Terutama untuk saudara kita dari masyarakat adat yang tinggal di pegunungan maupun di pedalaman hutan. Dan itu sudah dikomunikasikan ya Bang Fahri ya? Sudah itu siapa yang akan membantu dan beliau sudah langsung telepon kalau saya tidak salah itu. Itu dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang kita nggak mungkin bicara tanpa perencanaan. Perencanaan pembangunan itu terkait dengan APBN, uang negara, uang rakyat dan juga uang masyarakat Indonesia yang ada di daerah-daerah lain yang kemudian di APBN kan. Nah, artinya ada skala prioritas yang akan ditempatkan untuk masyarakat adat nantinya. Bahkan kan kemarin kalau saya tidak salah Prof. Mahfud waktu debat tanggal 21 Januari kemarin juga menyampaikan bagaimana perlindungan yang akan diberikan, jaminan yang akan diberikan oleh pasangan Ganjar Mahfud jika terpilih. Yang kedua, beliau menyatakan itu ada dua hal yang beliau pada waktu jadi ketua MK yang belum dijalankan saat ini. Yang pertama adalah menjadikan aktivis lingkungan sebagai subjek hukum. Yang kedua menjadikan memisahkan definisi hutan adat dengan hutan negara. Nah itu menurut saya itu adalah landasan penting untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hidup dan berkembangnya masyarakat adat di Indonesia. Dalam hal ini berarti kan payung hukumnya juga harus kuat, instrumen hukumnya juga harus diperbanyak lagi. Tapi kalau kita melihat tadi juga memang sudah sudah dijamin begitu ya dan dijelaskan dalam beberapa instrumen hukum yang ada. Kalau menurut Bang Fahri secara pribadi dari undang-undang yang ada yang sudah mengatur mengenai masyarakat adat, apakah sudah cukup nih mewakili suara masyarakat adat di seluruh Indonesia? Jadi kalau kita bicara Undang-Undang Dasar itu kan sudah jelas pasal 18B ayat 2 bahwa negara itu menjamin dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat selagi masih hidup dan berkembang di Indonesia yang ada di Indonesia. Itu dari segi konstitusi. Memang turunannya adalah dalam bentuk undang-undang. Dan saat ini kan undang-undang terkait dengan masyarakat hukum adat itu juga belum disahkan. Nah, itu kondisi sekarang. Akan tetapi ada sisi positifnya yang kita lihat sekarang bahwa beberapa daerah Pemdanya mempunyai inisiatif dengan dasar pasal 18B itu. Mereka membuat perda. Peraturan daerah terkait dengan pelindungan masyarakat adat. Seperti di Sumatera Barat misalnya kan. Ada perda khusus untuk melindungi itu. Cuman itu kan sifatnya sektoral, artinya hanya skup wilayah lokal ya, regional, artinya domestiknya di domestiknya di Sumatera Barat. Tapi secara tergantung nasional, pemerintah daerah masing-masing berarti ya Bang Fahri ya. Belum. Dan kita lihat misalnya di Papua juga misalnya ada beberapa kebijakan yang juga melindungi masyarakat adat. Betul. Misalnya untuk pencalonan anggota DPRD itu juga ada tempat khusus bagi masyarakat adat. Undang-undang khusus juga diberikan afirmasi atau kuota. Di DPRP itu ada kuotanya masyarakat OAP kalau dalam istilahnya Undang-Undang OAP orang asli Papua. Yang kedua ada MRP, Majelis Rakyat Papua. Cuma ya karena kondisi masyarakat adat ini kan banyak, semuanya tidak bisa mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Seperti itu, tidak semuanya bisa. Bang Fahri ini menarik berbicara mengenai kampanye rebut suara di tanah Papua. Papua seperti yang kita ketahui bukan pulau kecil, tapi salah satu pulau terbesar di Indonesia. Dan ngomongin tentang program kerja, ini banyak yang kepo dengan program kerja 03 yang mengatakan bahwa satu keluarga satu sarjana. Nah, seperti apa tanggapan dari Bang Fahri sendiri, terutama untuk akses di Papua sendiri? Dan implementasi untuk masyarakat di Papua implementasi seperti apa dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak, bukan cuma Papua, dari Sabang sampai Merauke. Dan kita juga kepo, dananya apakah cukup? Nah, itu dia tuh Bang. Itu yang paling penting ya, dana. Silakan Bang. Terkait dengan satu sarjana, satu
satu keluarga miskin satu sarjana itu memang menjadi salah satu program unggulan dari pasangan 03 Ganjar Mahfud, di mana ada semacam keinginan, ada semacam keinginan giroh semangat dari Bapak Ganjar dan Mahfud untuk menciptakan sarjana-sarjana dari kalangan keluarga-keluarga yang kurang mampu, kurang mampu. Kenapa demikian? Karena sebetulnya dengan pendidikan mereka mampu mengangkat derajat hidup keluarganya dari segi ekonomi. Nah, terkait dengan realisasinya, yang pertama yang harus dilakukan adalah pendataan. Ya, kita tahulah data persoalan kemiskinan yang ada sekarang di Indonesia itu sangat tumpang tindih. Datanya dari kementerian, data dari lembaga-lembaga lain, dan data BPS sendiri terkadang, bahkan data dari desa sendiri terkadang tidak sinkron. Nah, itu yang pertama yang harus dilakukan. Jadi data mana yang akan dipegang oleh 03 nantinya, Bang? Ya, kita akan melakukan pendataan. Oh, sendiri internal? Pendataan sendiri, ulang. Dan kita benar-benar kita lihat dari segala macam aspek. Dan akan terus diupdate ya data tersebut. Nah, yang kedua, dananya dari mana? Ya, dananya kan di Kemendikbud itu kan ada namanya dana abadi pendidikan. Nah, terus yang ketiga, yang kita juga mengundang adanya partisipasi pihak swasta. Mereka juga sebenarnya ada program-program beasiswa. Cuma masalahnya ya program-program ini terkadang tidak bisa diberikan ke masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena apa? Karena masalah data. Persoalan pendataan, benar enggak? Kan kadang salah kasih kan, ternyata dia tidak berhak tapi mendapatkan bantuan. Nah, itu pentingnya data itu. Baik, ini pertanyaan terakhir dan sekaligus menjadi closing statement juga untuk Bang Fahri. Apa harapannya dari Bang Fahri dan juga tim kampanye dari 03 sendiri ya dalam penyelenggaraan pemilu 2024, apalagi targetnya ini merebut suara masyarakat adat Papua? Ya, yang pertama kami dari forum Desa Berdaulat, masyarakat Desa Berdaulat itu terus melakukan sosialisasi ke masyarakat saudara-saudara kita yang ada di Papua, terutama masyarakat desa. Itu program-program unggulan daripada pasangan Bapak 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, terkait dengan satu nakes, satu desa, satu nakes, satu paskes. Yang kedua terkait dengan satu sarjana, satu keluarga miskin, satu sarjana. Yang ketiga ada KTP Sakti nantinya, itu terkait dengan database tadi itu, terkait dengan database tadi itu juga kaitannya ke situ, terhadap masyarakat adat dan juga masyarakat yang kurang mampu. Dan yang kedua adalah jangan lupa tanggal 14 Februari kita datang ke TPS dan pilihlah dengan hati nurani, dengan jiwa yang bersih, karena ini menyangkut masa depan kita 5 tahun ke depan. Dan sesuai dengan ininya kita, hati nurani kita, ya pilih yang cenderungnya kemana. Ya, kemana tuh, Bang? Misalnya ke nomor 3 ya, nomor 3 yang dipilih kan begitu. Misalnya, ini kan misalnya. Terserah masing-masing ya, yang penting dengan hati. Dan tidak ada intervensi, karena itu hak, yang paling penting. Hak yang dijamin oleh konstitusi. Betul. Setuju. Baik, luar biasa pesannya dari Bang Fahriza ya. Tentu saja harapan kita semua, siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini juga bisa menyuarakan masyarakat adat di seluruh Indonesia tentunya. Terima kasih Bang Fahri atas waktunya. Terima kasih kembali. Jangan kapok Bang Fahri. Ya, datang kembali ke Sketsa Pemilu ya Bang ya. Oke, baik, informasi lainnya akan kami hadirkan di Sketsa Pemilu. Jadi jangan kemana-mana.